Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung di Bincang Kenari malam hari ini. Haris.budi.18 semangat. Kiki Hanafi _kicau dong kak. Kicau. Saya bukan lovebird, jadi nggak bisa kicau. Oke. Oh, maksudnya kenari jaya, burung kenari maksudnya. Malam Pak Putra, selamat malam Kenari Jaya Jogja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semuanya. Bagaimana malam hari ini puasanya? Oke semua ya, sampai malam hari ini mudah-mudahan puasanya masih oke. Dan ini sebentar lagi kita sudah menjelang ke Lebaran. Udah makin semangat pasti teman-teman, walaupun kita nggak bisa mudik, walaupun kita nggak bisa pulang kampung semua, tapi semangatnya harus tetap dijaga, karena yang paling penting yang harus kita jaga itu adalah kesehatan dulu. Karena kalau kita mudik, kesehatan keluarga di daerah asal kita juga itu akan menjadi taruhannya. Jadi teman-teman sabar ya yang nggak bisa mudik. Malam hari ini pokoknya kita akan ngebahas tentang gimana caranya menjadi leader yang menginspirasi. Dan malam ini kita punya narasumber yang luar biasa. Gak terasa malam hari ini Bincang Kenari sudah di episode ke-34. Malam hari ini luar biasa banget ya. Dan mudah-mudahan Bincang Kenari bisa terus hadir menemani kalian semua para sahabat Kenari. Mudah-mudahan kita semua Bincang Kenari bisa terus menginspirasi, karena program Bincang Kenari adalah program untuk bincang-bincang santai dengan para tokoh yang harapannya bisa menginspirasi, juga pastinya bisa mengedukasi kita semua. Nah, malam hari ini di episode ke-34 ini kita akan mengundang Bapak Tommy Siawira, seorang motivator dan juga coach Indonesia. Nah, sekarang sahabat Kenari tahu apa enggak bahwa sifat kepemimpinan yang paling penting yaitu kemampuan untuk berfokus secara intens pada kebutuhan pelanggan misalkan, terus kemampuan untuk berkolaborasi dengan seluruh anggota tim, dan kemampuan untuk menginspirasi para anggota tim, karyawan. Nah, malam hari ini kita akan ngebahas bagaimana caranya menjadi leader atau pemimpin yang menginspirasi bersama dengan Pak Tommy. Nah, jadi buat teman-teman nih sekarang yang udah hadir malam hari ini, terima kasih banyak semuanya, dan semoga kita bisa dapat banyak ilmu nih yang luar biasa malam hari ini. Oke, suara saya aman ya? Suara saya mudah-mudahan aman. Oke, ya. Kita langsung undang aja Pak Tommy Siawira malam hari ini. Sebentar, kami akan undang.
kita invite Pak. Aman ya Pak Erik, terima kasih Pak Erik. Selamat malam Coach. Yes, malam Pak. Aduh, luar biasa Coach, thank you ya. Luar biasa. Ya, Udah Pak Putra, thank you. terima kasih udah menyempatkan hadir lagi di Bincang Kenari di live Instagramnya Kenari Jaya malam hari Ya. ini. Yes, thank you. Coach gimana? Sehat Coach? Sehat, semuanya sehat. Wah, syukurlah. Kayaknya makin sibuk ya Coach ya sekarang ya. Udah mulai semakin rame nih pasti nih yang ngundang Coach nih. Ya, kan dari tahun lalu sejak pandemi kan semua di Zoom ya. Ya. Kita juga pernah tampil kan ya. Betul. Kemarin waktu sebelumnya kan juga sama ya, di IG juga ya. Di IG juga, betul Coach. Aduh, luar biasa Coach. Malam hari ini kita ngebahas tentang temanya adalah menjadi leader yang menginspirasi. Karena ya seperti kita tahu sekarang, apalagi kondisi sekarang nih Coach ya, kondisi pandemi, kondisi kita masih terperangkap dengan COVID nih sementara ini, yang mudah-mudahan sebentar lagi berakhir, mudah-mudahan sebentar lagi selesai. Ini pasti leader-leader juga mempunyai challenge-challenge-nya masing-masing nih. Salah satunya adalah gimana caranya terus memotivasi timnya supaya terus semangat dalam kondisi yang mungkin pasti berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Yes, betul sekali ya. Ya teman-teman, sekali lagi selamat malam semuanya ya. Pak Putra, thank you. Kenari Jaya juga terima kasih ya. Hari ini saya punya kesempatan untuk sharing di sini tentang bagaimana kita bisa jadi seorang leader yang menginspirasi ya. Terutama saat-saat seperti ini ya, tadi yang Pak Putra sampaikan bahwa keadaan sekarang kan kita ya pandemi ya, kita sama-sama berdoa supaya segera ya bisa selesai ya, paling lama mungkin akhir tahun inilah bisa Amin. tuntas ya, mudah-mudahan nih ya. Jadi ya tadi juga Pak Putra sampaikan bahwa ya ada hal yang kita korbankan, jadi banyak teman-teman kita yang akhirnya mau tidak mau merayakan Idul Fitrinya ya kalau di Jakarta ya di Jakarta ya, atau di kota nggak bisa mudik lah istilahnya. Saya pikir ini benar loh ya, karena ini terus terang kita secara ekonomi, kalau saya lihat ya di negara di dunia yang menghadapi pandemi ini, kalau kita mau lihat lebih jauh, ternyata kita Indonesia dalam posisi yang sebenarnya lebih baik ya, lebih baik saya bilang. Ini juga karena pemerintah kita, Pak Jokowi itu pintar memitigasi ataupun bagaimana kita bisa ya melewati pandemi ini. Satu contoh. Kita itu di Asia, Indonesia ya. Ini saya kaitkan dengan seorang leaders gitu ya. Anggap saja ini keadaan yang sekarang terjadi, lalu bagaimana kita aplikasikan buat kita nih. Kita lihat nggak jauh-jauh. Kalau kita lihat lebih jauh, lebih detail, negara kita ini adalah termasuk di Asia nomor 3 kita, yaitu yang bisa memvaksinasi dalam jumlah yang cukup banyak, belasan juta, ya. Betul. Pertama Tiongkok, yang kedua India, ketiga adalah Indonesia. Tapi harus kita garis bawahi, yaitu penting sekali bahwa Indonesia bukan negara produsen vaksin loh. Ya. Nah yang nanti yang dibikin Bio Farma itu kan memang udah datang bulk dari China, lalu dibuat kecil-kecil, dikemas ulang kira-kira ya. Nah itu artinya kita bukan negara produsen loh, tapi kita mampu loh. Kita lihat negara tetangga kita, oke, kalau Singapura kita tidak bisa samakan ya, satu negara maju, kita kan emerging country ya, negara yang sedang mau bertumbuh. Nah, lagi pula Singapura kan penduduknya sedikit, 6 juta. Betul. Kita kan 270 juta. Betul. Kita negara tetangga tegak kita aja, Malaysia aja baru mulai belakangan ini. Di Filipina aja baru mulai juga. Tapi kita Februari udah gaungnya udah kemana-mana tuh. Bahkan udah mencapai belasan juta loh. Nah ini kan satu contoh. Ya, bahwa vaksinasi itu kan kalau kita lihat pandemi, pertama kita berusaha untuk prokes segala ya semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menghadapi pandemi ini. Dari WHO, kita harus segera mencapai imunitas kelompok, yaitu herd immunity. Jadi kan vaksinasi harus masif di sini. Tapi jumlah vaksin kan juga tidak banyak. Tapi saya seorang leader, pemimpin negara udah tahu nih kira-kira nanti akan jadi kayak gini, ini akan jadi kayak gini, segera ya. Nah ini kita lihat yang pertama. Peran sebagai seorang leader itu kan penting sekali. Bagaimana memimpin, kalau di presiden memimpin negara ini ya, memimpin negara ini untuk maju ke depan. Oke, tapi ini kan
tidak hanya memimpin saja. Dalam kondisi ini, jadi pemimpin itu harus berpikir secara di arah krisis nih. Nggak bisa berpikir secara yang linear. Yang kalau bukan ada pandemi ya oke-oke saja. Tapi ketika ada pandemi, pemimpin ini bisa nggak berpikir secara kritis atau out of the box nih. Saya yakin ya, negara lain tuh iri pada kita loh. Kok bisa ya, bukan negara produsen vaksin, tapi vaksin sampai belasan juta, itu kan dahsyat loh. Nggak gampang kan ya. Ya meskipun orang bilang, ini kan karena disupport dari negara lain, tapi ini adalah contoh satu leadership. Ya, makanya pemerintah sangat bersikeras supaya merayakan Idul Fitrinya ya di kota-kotanya masing-masing aja, karena kan sudah lumayan lah, ya meskipun masih ada terinfeksi ya, nggak bisa kita salahkan. Harus kita akui juga, orang kita juga bandel-bandel juga sih ya. Masyarakat kita juga bandel juga sih. Jadi bukan pemerintahnya nggak mau. Ini contoh aja contoh ya. Jangan berkerumun, ya berkerumun juga. Nah, betul. Itu kan harus kita akui. Jadi nggak bisa semua salahkan pemerintah sih, enggak, kita mau nggak diatur. Nah, saya baru lihat kemarin yang berusaha mudik aja berusaha putar balik. Artinya kan masih mau nyoba kan. Siapa tahu lengah. Udah aku terobos aja deh. Nah ini kan contoh. Jadi nggak bisa salahkan. Maka saya lihat ini udah kita jauh lebih maju lah. Nah itu yang pertama ya tentang kondisi negara kita. Dan satu lagi teman-teman, ini kita dukung program pemerintah ya. Semakin banyak masyarakat kita divaksin akan lebih baik. Jadi kalau teman-teman yang punya Bapak Ibu yang punya orang tua yang lansia itu, ayo didorong ikut vaksinasi. Jangan apatis. Ini kan begini. Nggak ada gunanya berdebat seperti ini. Ada baiknya kita ikuti, ya. Itu pesan pertama. Betul. Yang kedua, ingat prokes lah. Kita lihat barusan kejadian India kan. India itu ya mudah-mudahan segera teratasi ya. Itu amin. Khawatir malah jadi epicenter yang masalah nanti yang besar ya. Karena kan itu kita lihat di TV, wah sangat mengenaskan ya yang kita lihatnya. Itu kenapa? Banyak faktor. Tapi satu faktor yang utama yaitu lengah. Menganggap ini sudah oke. Bahkan Perdana Menterinya bulan Januari awal begitu bangganya mengatakan bahwa ini India hebat, bisa mengatasi. Nah, disitulah awalnya malapetaka. Dan benar. Semuanya jadi tidak lagi tidak lagi menjaga prokes. Udah merasa kita udah bisa melewatinya. Hari ini bencana luar biasa. Sampai orang meninggal itu yang muda-muda loh. Padahal WHO itu mengatakan yang jarang kalau kena COVID yang muda itu jarang. Kecuali ada penyakit bawaan. Kenapa yang muda itu bisa meninggal? Karena kekurangan oksigen. Kan nggak bisa napas dia. Betul. Jadi sederhana. Gitu. Sampai ada saya lihat di TV. Sampai warga ini aja bilang, ini bukan meninggal karena COVID. Karena kegagalan sistem negara kita. Nah, kan lebih kacau lagi. Aduh, ya kalau itu disediakan, ini kan bukan karena COVID ini kegagalan dari sistem kita ini yang membuat kita jadi kayak begini. Nah, tapi ini kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Ini kita mengambil pelajaran dari ini dan juga kita doakan supaya segera teratasi. Ya, amin. Amin ya. Betul. Oke, nah kita balik nih. Nah, ini satu contoh pertama tentang menjadi leader yang menginspirasi. Ya. Tadi saya sampaikan ya, bagaimana pemerintah kita itu dengan tegas dan juga dengan penuh strategi. Berpikirnya harus pertama, kalau tadi Pak Putra tanyakan, terutama kondisi pandemi ini, makanya pertama berpikirnya pemimpinnya harus out of the box. Gak boleh yang cuman yang linear begitu aja. Berpikirnya bukan yang cuman, ya udah keadaannya nggak ada COVID punya, nggak bisa. Sebagai pemimpin itu kan harus maju di depan ini. Nah, pola pikirnya harus yang berpikir out of the box. Jadi yang dicanangkan adalah yang memang lagi kondisi krisis punya. Jadi kalau bisa saya tambahkan lagi, jadi kita dalam waktu pandemi ini, pola pikirnya sebagai pemimpin tidak boleh sama dengan ketika tidak ada pandemi. Karena itu kondisi yang luar biasa. Ini kondisi yang luar biasa, ya. Meskipun kita lihat ya pemulihan ekonomi bertahap, tapi tetap loh. Kalau saya lihat kejadian India, harus kita sama, ya ini sih pengamatan saya aja ya. Kalau kita lihat kejadian India, yang tadi udah sempat turun, naiknya luar biasa. Berarti kita harus dalam setahun ke depan ini menerima kondisinya yang nggak akan jauh-jauh kayak begini. Artinya ya kita tetap akan waspada, prokes. Bahkan 2 tahun lalu sudah dengar bahwa ini kalau mau normal semua, sekitar 2-3 tahun ke depan loh.
Kalau mau mencapai herd immunity, kita butuh 40% orang yang vaksinasi. Berarti 40%, nah kita bisa bayangkan. Berarti sekitar penduduk kita 100 juta lebih kan. Ya. Kalau satu hari mampu mencapai 200.000, 300.000, dikalikan aja. Berarti kalau satu hari 200.000, 300.000, berarti kan sebulan kan 9 juta. Kali 12 aja kan baru 100 jutaan kan. Yeah. Berarti setahun dari hari ini loh. Kalau mencapai herd immunity. Nah ini yang contoh yang saya coba tambahkan buat teman-teman yang sebagai leader di sini. Kita mulai berpikir jauh. Jadi bukan berpikir short term, kita berpikir long term. Dengan menganalisa kondisi yang terjadi, kita pikirnya jadi jauh. Jadi bukan pikiran jangka pendek nih. Kenapa harus demikian? Kan kita topik hari ini bagaimana menjadi leader yang menginspirasi. Dengan kita banyak belajar, kita banyak baca, melihat kondisi sekitar kita. Akhirnya ini kita jadi seseorang yang bisa menginspirasi mereka untuk bagaimana bisa segera pulih atau bangkit di era pandemi ini. Ini dua contoh ya. Satu kan bagaimana dia berpikir secara out of the box pertama. Yeah. Yang kedua, ya, dia bisa berpikir jauh. Dia bisa berpikir sesuatu yang visionary, ya. Tapi ini visionary saya nggak bisa paksakan karena setiap orang kan beda-beda ya. Upbringingnya kan sejarah dia atau dibesarkannya kan berbeda. Nah, tetapi ini satu tips yang bisa saya sampaikan. Kita lihat kondisi yang terjadi sekarang seperti apa. Nggak bisa lagi kan, pola pikirnya nggak bisa kayak dulu. Ini berpikir di era krisis. Ini sangat berbeda. Nah, oleh karena itu, salah satu yang tadi adalah kita lihat jauh. Bagaimana saya bisa melihat jauh? Saya lihat kondisi sekitar saya seperti apa dulu. Ya, teman-teman di Kenari Jaya, sahabat Kenari, kita lihat di sekitar kita itu seperti apa pemulihannya. Karena kita negara yang besar, penduduknya 4 besar di dunia. Pulau kita 17.000 pulau loh. Ya memang hanya 10% sampai 15% yang didiamin ya. Tapi ini contoh aja kita lihat. Kota ini pasti beda dengan kota ini. Kan ada kepala daerahnya, cara istilahnya memitigasinya, itu kan beda-beda. Jadi kita nggak bisa lagi hanya cuma dalam katak dalam tempurung aja. Pokoknya isu begini ya udah selesai. No, we have to think. Kita mulai melihat perilaku masyarakat itu seperti apa. Kan kita sebagai pemimpin. Bagaimana saya dapat data ini dari sekitar saya bisa berikan kepada tim saya. Misal next time kalau meng-approach seperti apa. Kita mau kunjungan seperti apa. Kita mau supportnya seperti apa. Jadi kali ini berpikirnya sudah harus proaktif. Ya, proaktif itu penting loh. Bagaimana saya menjadi leader yang menginspirasi? Sayanya harus proaktif. Kita tahu ya, beda proaktif dengan reaktif ya. Kalau reaktif itu kan ada sesuatu, dia baru bereaksi. Makanya kan reaktif. Nah, kebanyakan saya lihat, banyak pemimpin yang reaktif. Kena masalah, baru dia cari. Kalau maaf kata nih, sudah mau ke belakang, baru cari di mana toiletnya. Nah, itu kan reaktif. Mana jambannya, dia nyari. Dia nggak mikir dulu nih. Nah, ya. Nah, ini terjadi banyak nggak? Banyak gitu loh. Nah, ini yang kita nggak bisa. Kalau dalam keadaan normal, mungkin nggak masalah. Kita udah tahu lah kira-kira di sini. Kalau tidak normal seperti ini, yang masih kajiannya volatilitasnya lumayan tinggi. Ya, kita bersyukur saat ini kita lumayan lah ya, lumayan bisa terkendali ya. Tapi kalau nanti tiba-tiba masyarakat kita nakal, tidak mau prokes, nggak mau apa, jangan heran, pemerintah nutup lagi nanti, karena tiba-tiba pasti melonjak lagi. Nah, ini kan contoh. Itu kan namanya reaktif. Sudah dibayangkan, ini bakal jadi begini. Nah, proaktif itu beda. Belum terjadi, dia udah bisa membayangkan, kira-kira kayak begini. Nah, ini penting nih yang saat begini, karena perubahannya kan dia volatil sekali, artinya tiba-tiba, ini contoh ya, kita nggak tahu, satu negara tiba-tiba naik aja, udah PSBB, udah mulai lockdown lagi. Nah, ini kan susah kita ngitungnya. Nah, ini yang kalau kita bisa melihat kondisi yang terjadi, kita memegang kendali, ini namanya proaktif. Makanya reaktif itu lawannya. Ada sesuatu, dia baru nyari. Nah, itu repot tuh kayak begitu tuh. Yeah. Orangnya reaktif, makanya nggak heran kan, pernah kan kita tahu bahwa reaktor nuklir, gitu, kan reaktor, karena nuklir itu kan tidak stabil, reaktor dia bereaksi sebenarnya, jadi dari kata reaktor nuklir ini merusak sebenarnya. Nah ini contoh. So bagaimana sahabat Kenari ya, para teman-teman di sini, pemimpin leader di sini, ayo kita berpikir as a leader inspirasi, let's be proaktif.
Jangan tunggu sudah terjadi baru kita reaksi. Itu respon itu reaktif. Enggak, kalau kita memang betul sampai di kantor, sampai di mana kita mikir, kita waktu meeting kita pikirkan. Ini kalau begini kondisinya, bagaimana kita solusinya? Mungkin bagi teman-teman yang, oh saya masih punya manajer di atas, tapi saya mungkin belum punya kemampuan memberikan solusi di sana. Tapi tidak apa-apa, menyampaikan data yang ada saja kan membuat manajer kita udah mulai, oh ini bagus nih orang ini nih. Pemimpin ini meskipun dia cuma punya 1-2 orang di bawah dia, tetapi orang ini proaktif dia tahu situasi. Nah ini yang kita perlu. Saya tadi berusaha menganalogikan dengan kondisi COVID aja. Jadi kita tahu keadaan di India. Pemerintah segera lihat, oh ini kenapa bisa begini? Oh ada varian baru, ada ini. Dia mulai pikir, ini kalau terjadi di kita gimana? Apalagi India dan Indonesia kan mirip-mirip, kondisi negaranya kan mirip gitu. Kecuali kita bayangkan, Indonesia dengan Singapura, oh beda sekali kan, negara maju dan sekarang emerging market, ya beda. Tapi kita di India kan mirip-mirip tuh. Jadi kalau terjadi di sana kan bisa jadi kita juga kena nih. Bagaimana kita sekarang memitigasi kondisi ini? Nah ini kan berpikirnya sudah berbeda. Satu berpikir krisis, yang kedua dia juga kreatif dia. Nah kreatif kenapa bisa kreatif? Karena dia proaktif, dia tahu keadaan ini. Nah ini yang teman-teman saya pikir perlu ya. Bagaimana kita lihat kondisi di pasar seperti apa. Memang ekonomi belum pulih 100%. Tapi kan balik lagi, kan nggak mungkin selama kita begitu-gitu aja kan. Betul. Manusia itu kan sangat, kalau saya pernah buat sebuah video kecil ya, yang mengatakan bahwa Charles Darwin ya, mengatakan bahwa makhluk yang bisa bertahan hidup bukanlah makhluk yang paling kuat, juga bukan yang paling pintar, tapi yang paling bisa beradaptasi pada perubahan. Ah, itu penting. Jadi kawan-kawan di sini harus pintar dalam hal ini, beradaptasi yang cepat, gitu. Oh iya, ini begini. Tapi dulu kan segampang ini. Ya betul, dulu kan kondisi beda. Kalau sekarang bagaimana? Jadi kalau perusahaan nanti memberikan pola yang sama, atau memberikan program baru, pola pikirnya langsung, ini berbeda. Ini pola di pandemi ini, nggak bisa sama. Nah ini kadang-kala orang itu masih hidup di masa lalu. Itu banyak loh. Dulu kan begitu. Berarti orang masa lalu ini, saya bilang, kamu hidup di masa lalu ini nih. Dulu begini, sekarang kan lain sekarang. Nah contoh hari ini. Nah, kita aja udah mulai ya. Ini udah episode tadi berapa, ke 30 ya? 34 ya? Iya. Tuh 34 kan? Saya yakin, gak ada pandemi, gak yakin begini kan rasanya kan. Betul. Kalau gak ada pandemi mungkin bukan begitu ya. Ada beda lain ya. Nah ini kan sudah contoh udah berbeda. Nah, contoh lagi yang paling gampang. Teman-teman yang kena dijak kan saya yakin bukan hanya Jakarta ya, benar? Iya, betul. Ada berapa kira-kira tersebar kalau hari ini bisa teman-teman yang hadir kira-kira ada berapa kota? Mungkin angka saja, angka 10, 20 bisa dong ya? Iya, bisa Pak. Bisa kan? Nah, kalau dulu kan menghadirkan orang itu kan tidak gampang ya. Betul. Logistiknya ini, ya, ini kan dengan satu nyala saja istilahnya ya. Cuma modal kuota saya nyala kan dia. Iya, betul. Modal kuota nih. Jadi nggak usah yang lain nih. Jadi era ini saja batasnya itu tidak ada lagi yang namanya batas kota, batas wilayah, batas provinsi. Yang ada cuma satu, batas kuota. Nah, itu benar. Batas kuota, betul. Iya, kuotanya ini yang berpengaruh, jadi bukan kotanya lagi. Jadi ini aja kita bisa live seperti ini. Nah ini teman-teman harus berpikir udah berbeda dari contoh kita begini interaksi aja, ini sudah satu contoh perbedaan. Bahwa kalau di saya suka pakai lagu ini bahwa life will never be the same again. Oke, betul. Hidup itu tidak akan pernah sama, because life is changing gitu loh. Hidup itu berubah. Jadi kalau kita nggak berubah ya tadi ya kita jadi apa namanya? Jadi dinosaurus kita. Dinosaurus. Ya, badannya manusia, pola pikirnya dinosaurus, ya repot lah. Betul, gitu ya. Betul, Coach. Kira-kira seperti itu, silakan ya. Saya pembukanya seperti itu dulu. Wow, luar biasa ini. Baru pembukaan aja kita udah dapat banyak banget poin dari Coach nih. Jadi tadi kalau menjadi seorang leader itu harus berpikirnya out of the box. Dan tapi juga out of the box ini harus berdasarkan dari analisa, dan analisa ini harus dari data. Nah, gimana caranya kita bisa ngedapat data? Tadi Coach juga udah bilang bahwa kita harus memperluas wawasan kita. Itu yang pertama. Yes, betul. Yang berikutnya tadi ada ya, kita harus berpikir visionary. Berpikir jauh ke depan. Yes. Nah, itu. Lalu yang
Berikutnya kita harus lebih proaktif gitu. Kita harus proaktif gitu, dan kita kreatif, dan yang terakhir kita harus selalu mampu untuk beradaptasi. Mantap. Luar biasa, Coach. Ini baru awal loh. Ini baru awal aja udah dapet banget kita semua poin-poinnya nih. Cuma ini juga ada beberapa Coach pertanyaan juga nih, Coach, yang saya udah catat juga, bahwa ada beberapa teori yang mengatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dihasilkan. Tapi ada juga yang menyebut bahwa menjadi pemimpin adalah sesuatu yang dapat dipelajari. Menurut Coach Tommy, mana yang paling tepat? Oke. Saya lebih memilih pemimpin itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Jadi bukan, ya. Kenapa demikian? Gini, kalau dia lahir jadi pemimpin, oke. Tapi kalau tidak ada yang melatih dia dan dia tidak mempraktekkan, nggak akan jadi. Yakin. Setuju. Ya, berlian itu nggak ada artinya kalau dia di dalam tanah, di dalam bumi itu nggak ada artinya. Kalau dia bawa keluar diasah itu jadi bernilai. Nah, jadi yang kedua, diciptakan. Iya, kita bisa menciptakan diri kita menjadi seorang pemimpin. Ya, saya tidak memungkiri. Ada nggak bakat? Ada. Balik lagi, kalau bakat nggak diasah, nggak akan jadi, gitu loh. Iya, setuju. Ya. Jadi ini kita bilang ada bedanya nature and nurture. Yeah. Nature berarti secara alamiah dia memang dilahirkan seperti ini. Oke? Tapi kalau dia nggak melatih, nggak akan bisa. Michael Jordan boleh punya tinggi 2,2 meter. 2,1 setengah. Ya, anggap 2 meter, 2,1 lah, saya lupa angkanya. Tapi kalau dia nggak berlatih tiap hari, nggak akan jadi pemain hebat. Betul. Garansi. Tinggi boleh ada, 2 meter lebih. Basket, pemain basket, udah hebat nih. Nah, ternyata karena dia tahu dia punya fisik seperti ini, menunjang tuh jadi pemain bola basket, tapi dia berlatihnya itu yang gila-gilaan. Yang dalam satu buku dikatakan, nama di Outliers, orang itu berlatih 10.000 jam. Ibarat kalau kita flying hours nih, ya, artinya jam terbang. Kalau dia, saya ingat dulu, kalau Tukul dulu bukan ngomongnya jam terbang. Flying hour, flying clock, jam yang bisa terbang. Bukan jam, tapi jam flying clock kata dia. Jadi jam dinding yang bisa terbang, ya. Oke. Ini flying hoursnya 10.000 jam. Tuh. Jadi nurture ini yang buat kita jadi pemimpin, bukan tiba-tiba lahir. Betul. Nah, sekarang tinggal kita sendiri nih. Anggaplah setiap orang pasti pemimpin lah. Pemimpin dari mana? Kalau akhirnya dia hanya berkeluarga, ya dia pemimpin di keluarga itu. Jadi kan banyak sebenarnya. Dia mulai dari sana aja. Mungkin keluarga lebih kecil. Memimpin itu kan kita boleh kata mengambil yang paling gampang, tugas yang paling gampang. Dia membuat keputusan saja, itu sudah pemimpin loh. Ya memang ada keputusan yang kecil, menengah, yang besar. Atau keputusan yang sangat strategis. Itu semua bertahap. Jadi kalau orang bisa memutuskan saja, itu leadership. Itu pemimpin. Jadi nggak usah jauh-jauh nih, dia belum memimpin, dia cuma memutuskan aja nih. Ini ya, hari ini akan kesini, itu udah ada memimpin diri dia loh. Dia udah start. Nah, kita nanti berbilang kan, next-nya kan setelah dia buat keputusan, ada lagi, dia punya skill berikutnya adalah dia bertanggung jawab. Dia punya komitmen, ya. Terus banyaklah. Dia jadi accountable. Nanti kita bahas accountable. Tanggung jawab yang lain. Mantap. Wah, ini udah, luar biasa. Tadi udah langsung ada yang komen, ini isinya daging semua katanya Coach. Wah, terima kasih. Setuju banget. Karena memang dari tadi saya udah punya banyak banget catatan, padahal masih baru setengah jam awal, ini udah catatan saya udah banyak banget. Tapi setuju banget Coach. Tadi Coach bilang bahwa berarti memang leader itu bisa dipelajari ya Coach ya. Jadi nature itu betul, tapi kalau tidak diasah juga berlian ya tidak jadi apa-apa ya Coach ya. Nah ini satu ilmu yang luar biasa, karena tadi Coach juga bilang jadi leader itu bukan berarti harus selalu ada di level manager atau sebagai direktur, tidak. Tapi
kita juga bisa menjadi leader di keluarga, jadi pemimpin di keluarga. Dan yang paling lebih spesifik lagi, paling lebih kecil lagi, Coach tadi bilang, dan ini menginspirasi banyak orang banget, bahwa ketika kita bisa memutuskan, disitulah kita sudah menjadi pemimpin ya Coach. Ini luar biasa nih. Jadi buat teman-teman di luar sana, sahabat Kenari semua, ketika kita berani memutuskan sesuatu, Coach Tommy bilang, disitulah kita sudah menjadi pemimpin yang sebenarnya. Karena dengan kita memutuskan sesuatu, memang akan ada tanggung jawab yang akan kita emban di sana. Luar biasa, ini udah banyak banget ilmu dan catatan-catatan kita di setengah jam awal nih sama Coach Tommy. Gitu. Oke. Coach, pertanyaan berikutnya, Coach. Apa yang harus dilakukan seorang leader untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif? Karena tadi kita sudah sama-sama dapat beberapa kriteria seorang leader seperti apa tadi, seperti Coach bilang tadi, bahwa ada out of the box, terus ada kita harus berpikir jauh ke depan, kita harus proaktif, kita harus mampu terus beradaptasi gitu. Nah sekarang gimana caranya ngebuat tim kita atau lingkungan kerja kita yang kita pimpin itu menjadi kondusif? Kondusif sini spesifiknya apa ya kira-kira ya? Mungkin membuat mereka tetap nyaman tapi tetap termotivasi, Coach. Yes. Saya tangkap poin ya. Yang pertama adalah gini. Sebagai pemimpin kan tadi menginspirasi ya. Nah, kita belajar ya, mulai paling gampang dulu nih. Satu, kitanya harus semangat dulu deh. Itu dulu satunya. Jadi mau bikin termotivasi mereka itu semua kita mulai dari diri kita dulu. Membuat kondisi dari kondusif pun dari kita. Kalau misal termotivasi supaya keadaannya nyaman, semua mulainya dari pemimpinnya dulu. Contoh ya, kalau dia datang dengan kondisi yang nggak enak atau mood yang jelek, itu kan buat ini atasan gue aja kayak gini, ya bawahnya takut semua lah lihat dia kayak begini. Nah, dia takut. Jadi balik lagi pertama tergantung diri dia dulu. Dia yang buat keputusan dulu. Pertama, kalau lebih spesifik, dia harus semangat dulu. Itu penting, ya. Yang kedua, bagaimana dia buatnya kondusif. Dia sendirilah menciptakan kulturnya yang di sana, atau culture-nya, atau budayanya. Budaya mungkin terlalu jauh ya. Kebiasaannya itu loh. Jadi kelihatan leadership-nya. Dia bisa ya. Dia yang nentuin. Ini saya bilang, dia udah bisa buat keputusan nih. Kalau setiap pertemuan begini, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, ini dia set the rules-nya. Dia menyiapkan rules-nya dulu. Ya, nah tentu saja, pasti kan dia ada atasan lagi. Di atasnya yang mungkin di sebuah company ini punya kulturnya. Nah, kemudian hanya meneruskan saja. Lihat dia level manager di tingkat mana. Ya, kalau di tingkat yang seperti itu, kita ini. Gitu loh. Ya, sorry Coach, agak putus kayaknya Coach. Ya, Coach Tommy terputus sebentar sepertinya karena jaringan. Tadi Coach sudah bilang bahwa ada 2 poin tadi. Pertama itu, poin yang pertama itu adalah, tadi baru sampai 2 poin Coach, tapi Coach sempat putus tadi. Iya, saya putus tadi, saya enggak. Iya. Tadi yang pertama Coach sampaikan adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, itu tadi pertama adalah tipsnya semangat. Kita harus semangat dulu, sebagai pemimpinnya harus semangat dulu. Kita harus mungkin kalau bisa mengkontrol emosi mungkin ya Coach ya gitu ya. Jadi kitanya harus bisa, kitanya nggak boleh bad mood dulu supaya lingkungan dari kita pemimpinnya juga lingkungannya bisa menyenangkan gitu. Yang berikutnya adalah kondusif. Nah, baru 2 poin itu tadi Coach. Kita lanjut Coach. Jadi saya tambahkan ya, tadi ada sedikit gangguan dikit. Jadi kita yang buat rules-nya itu loh. Kita sebagai manajer itulah yang menciptakan ini kira-kira kalau dianggap rumah saya ini mau seperti apa. Contohnya nih, ini kan kita di bidang sales misalnya nih. Bagaimana saya membuat kondisi ini supaya mereka terbiasa untuk, misalnya ya, ini kan leadership model begini kan kita bilang leadership style. Ini bukan skill, ini sih style saja. Ini cuman gaya dia memimpin. Ini style ya. Misalnya nih,
Dia kalau datang ke depan, dia udah datang kantor, oke, dia kasih yel dulu misalnya, semangat dulu semuanya ya. Nah, satu, itu juga satu contoh nih, oke. Yang kedua, dia buat sebuah rules of the game. Kalau datang ke sini, ini ruangan positif ya, nggak boleh ada yang komplain ya. Kalau mau komplain, nanti ada jalur tersendiri nih, tuh. Menyampaikannya dari sisi yang ini. Tuh. Terus yang ketiga, kita kalau datang ke ruangan ini adalah vibrasinya positif semua ya. Nah, ini udah dibuat rules sama dia. Supaya nyaman nih. Kita nggak mau nih saling begini. Contohnya nih, kalau ada perselisihan, ada baiknya langsung ke saya, jadi kita bahas. Nah, jadi dia udah buat rules yang model-model begitu supaya kondusif keadaannya. Oke, berikutnya lagi. Tergantung dia kepentingannya apa nih. Dia punya tasnya, task force-nya ini kira-kira gugus tugasnya mau kemana nih dia nih. Tergantung dia, jadi balik lagi adalah dia sendirilah yang menentukan dulu. Dia yang buat rules of the game-nya dulu. Baru bisa ada sistem. Sama kayak gini. Sebuah negara kan harus punya peraturan dong. Harus punya sistem nantinya ya. Ya kalau peraturannya nggak ada kan kacau balau tuh mereka ini. Nah dia sendirilah membuat peraturannya dulu. Tetapi ingat ya, setelah buat peraturannya, dia juga yang harus matuhin loh. Nah jangan dia buat peraturan, dia yang langgar. Kasih ini malah dia datangnya yang enggak, inilah apalah. Nah, nanti next time orang agak heran. Ini mah buat aja nih, ntar juga dilanggar sama dia. Nah ini kan membuat tidak ada trust lagi di situ. Ya. Itu kira-kira. Mantap. Aduh, luar biasa Coach. Berarti tadi poinnya adalah pertama sebagai leader untuk menciptakan lingkungan kerja dan tim yang kondusif itu dari leadernya sendiri atau pemimpinnya sendiri harus semangat dulu. Emosionalnya harus dijaga, jaga moodnya leadernya sendiri dulu, pemimpinnya dulu. Lalu habis itu berikutnya adalah ciptakan rules of the games-nya. Gitu ya Coach ya, kurang lebih ya. Yes, betul. Ya. Oke. Benar. Nah, lalu pertanyaan berikutnya Coach. Bagaimana sih Coach kita bisa cara kita melihat pemimpin yang seorang bisa menjadi pemimpin atau tidak, itu apakah memang ada penilaian khusus Coach? Mendeteksinya gimana gitu? Oke. Kalau saya lihat yang paling gampang itu adalah dari awal dia bisa nggak memimpin diri dia lebih baik? Oke. Contohnya apa nih? Kalau dia orangnya disiplin, menghadapi suatu masalah dia dengan tenang, ini bagi saya ini udah punya bakat jadi pemimpin loh. Karena sebelum dia bisa memimpin orang lain kan dia harus mampu memimpin diri dia sendiri. Jadi kan pertama kelihatan nih dari cara dia berperilaku saja udah ketebak nih, ini bisa loh. Nah, terus pertanyaan berikutnya, tapi orang ini kan belum teruji kalau memimpin dalam jumlah orang yang banyak, betul. Tapi basicnya dia udah punya loh. Nah, tinggal nanti kalau dia memimpin orang lebih banyak, dia dilatih, kata lainnya. Tapi sebenarnya bibitnya udah ada dia. Dari kebiasaan-kebiasaan dia udah kelihatan. Kalau saya menilainya ya, bagus nih dia nih, ya. Atau misalnya ketika kita kasih sebuah masalah, cara dia menyelesaikan masalah saja udah bagus nih. Cuman lihat dari usianya dia, pengalaman kerja dia tahulah bahwa dia akan menjawab seperti ini. Dia levelnya di situ, ya nggak apa-apa. Ini kan tinggal kita istilahnya apa ya? Kita bibitin aja kan, biar kita nurture dia aja ke atas nih. Contoh lah, kalau orang ini mau jadi seorang tentara, kan pasti dipilih fisik yang kuat kan ya. Ya. Nggak mungkin pilih yang sakit-sakitan kan ya. Betul. Jadi kalau dilihat dia badannya memang udah pas, tingginya sekian dan fisiknya begini, ini boleh nih, akan ketahuan. Jadi lihat dia dari diri dia dulu, kita udah bisa nebak. Kalau dari saya ya, bagus nih dia nih. Nah, lalu kita pelan-pelan kasih dia tugas. Lihat, dia cara menyampaikan tugas itu kayak apa. Kan ada orang belum pandai, tapi bukan berarti tidak pandai kan. Dia belum diajari saja. Dia kalau dilatih, jadi orang ini. Nah ini yang saya anggap mulai dari bawah nih. Ya biasa-biasa dia. Tapi ini bagus dari berapa perilaku dia kelihatan loh. Saya ketika melatih orang aja, sejujurnya tidak melihat dia gambar yang besar. Lihat aja kecil dari dia, cara menjawab saja saya udah tahu. Ini bisa nih.
Tapi kan cuma jawaban cuman seperti itu. Ya benar, kan belum dilatih orang ini. Tapi cara dia menjawab aja kan ini udah menunjukkan orang ini punya leadership nih. Itu kan jadi dari saya langsung kelihatan. Bukan nebak lah, kan dari cara dia jawab kelihatan. Kenapa kamu nggak ini? Kan nggak boleh Pak kalau kayak gitu. Nah, good thing nih. Dia bisa, nah, biasa saya tanya, kenapa kamu nggak boleh? Misalnya satu pekerjaan yang harusnya memang nggak boleh, tapi ya dia berpikir udah tahu nih, ini kan bisa lah. Dari cara dia jawab kita bisa tahu lah bahwa ini boleh nih. Cuman dia belum punya jam terbang. Nah, belum punya flying clock dia belum bisa terbang, belum punya jam terbang, belum flying clock, tinggal kita atur aja. Oke, kasih latih, kasih dia tes. Nah, disitulah yang tadi saya sampaikan, leadership bisa diciptakan, memang bisa dibentuk. Ya. Kasih dia tantangan lagi, ngurusin ini, lihat kemampuan dia di mana. Nah, memang bisa jadi dia nggak lewat, tapi kita tahu orang ini berusaha, berarti kemampuannya sampai di sini, cuman dia masih kurang skill. Kasih skill. Lihat lagi dia sampai di mana kemampuan dia. Nah, ini kan upgrade lama-lama dia. Kan orang nggak mungkin jago langsung hari itu kan. Kita hari ini lihat pemain bulu tangkis kita. Kita lihat Susi Susanti misalnya. Siapa aja yang hari tampil. Saya yakin nggak mungkin pegangan raket langsung jago main. Nggak mungkin. Pasti bertahap dia jadi jago. Kenapa dia bisa? Karena orang ini punya leadership yang kuat. Dia bisa memimpin dirinya dia untuk semangat berlatih. Untuk selalu positif. Ini kan dia memimpin dirinya dia loh. Dia boleh nggak memilih hal yang buruk? Artinya seseorang boleh nggak memilih pikiran negatif? Ya boleh aja. Kan tergantung diri dia. Kan? Dia bisa nggak tuh govern dirinya dia. Itu kalau kita bicara pemimpin. Nah akhirnya bertahap lah dapat tanggung jawab lebih kita. Sekarang itu sampai level ini ya. Oke. Sekarang saya kasih kamu tanggung jawab yang lebih besar. Guys. Mau lihat dia sampai di mana? Ya pasti orang ada batasnya lah. Tapi ya awal udah kita bibitin dia. Oke, luar biasa. Seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman, buat sahabat Kenari tadi, untuk kita melihat seorang ini punya potensi untuk menjadi leader, catatannya tadi dari Coach Tommy yang pertama adalah kita bisa pelajari dan lihat bahwa dia bisa memimpin dirinya dia sendiri atau enggak. Mungkin dari cukup tenang atau tidak dalam menghadapi masalah, tadi cukup disiplin atau tidak gitu. Itu bisa kelihatan dari cara dia memanage dirinya dia sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya adalah ketika diberikan challenge atau diberikan tugas, bagaimana cara dia menyelesaikan masalah ini. Nah, di situ baru bisa kelihatan. Nah, itu tips dari Coach Tommy itu. Jadi ketika kita mau melihat bahwa di timnya kita atau di anggota lingkungan kita bisa kelihatan mana sih yang cocok untuk bisa menjadi pemimpin. Oke. Coach, saya izin untuk melihat tadi sepertinya sudah ada yang bertanya nih Coach. Nah, ini saya mau bacakan pertanyaan dulu. Oke. Dari atas nama akunnya yadi.baladewa.solidgradino. Pertanyaannya adalah, bagaimana kriteria pemimpin yang baik dalam organisasi? Oke. Ini luas pertanyaannya ya, tapi nggak apa saya jawab yang bisa ini ya. Satu, saya senang ya dengan yang namanya pemimpin yang berdasarkan contoh. Kalau saya senang, yang namanya leadership by example. Oke. Jadi dialah yang kasih contoh dulu nih. Jadi kalau misalnya harus disiplin, dia orang pertama yang disiplin. Jadi kita sebut pemimpinan berdasarkan keteladanan. Jadi dia itu jadi teladan buat anak buahnya dia loh. Teladannya dari mana? Banyak hal. Ketika dia menghadapi tantangan pekerjaan, orang ini tampaknya tenang, tidak marah-marah. Ya, marah bisa, tapi marah itu pada hal yang tepat. Ya, kan. Bukan keras tapi tegas orangnya. Ini kan kelihatan. Dan ini kan yang kita sebut sebagai kepemimpinan berdasarkan keteladanan. Leadership by example. Dia dulu kasih contoh. Itu yang pertama ya. Itu yang paling sederhana. Jadi misalnya ya ada sebuah kejadian. Karena dia pemimpin, dia akan memimpin paling depan nih. Dia bisa tahu nih, dia cepat diambil alih tanggung jawab ini dia tahu. Nah ini kan dia kasih contoh buat anak buahnya dia nih. Nih loh. Kalau ketika masalah, kita harus akui ini masalah.
harus perbaiki, kita perbaiki. Mas, kalau saya ada salah pun, saya akan akui. Ini kan satu contoh. Ya. Anak buahnya pasti kan respect dong. Wih, bener loh. Begini dia, mau nggak berani saya. Kalau saya salah, habis juga saya. Dia mikir, orang ini tegas ini nih. Dan dia jadi contoh yang, menurut saya, dia jadi contoh bagi timnya dia. Karena ini kita memimpin orang itu kan tidak mau hanya karena di satu pekerjaan saja kan. Dia juga bekerja kan, dia berkarya juga. Dia juga pengen punya sesuatu achievement. Sesuatu, orang itu ya kalau saya perhatikan ya, dikasih kesempatan untuk berprestasi, siapa sih yang nggak mau? Ya dong? Betul. Satu itu ya. Sebagai pemimpin berikutnya kan tadi dia by example. Nah, pemimpin yang baik bagaimana? Dia mau mengembangkan kemampuan timnya dia itu. Dengan cara dia melihat bahwa setiap orang tuh pasti mau berprestasi sebenarnya. Tapi tergantung ya. Tapi kalau setiap orang mau nggak? Mau, saya yakin. Dikasih kesempatan lebih baik, pasti mau. Oke. Sekarang tinggal kita kasih tantangan dia. Untuk mencapai lebih baik, dia bersedia nggak bekerja keras di sini? Nah, dia bersedia nggak? Nah, jadi ini kita coba kombinasikan. Satu, saya meyakini kalau orang di setiap manusia, kalau punya kesempatan menunjukkan prestasi dia pasti mau. Yakin saya. Satu ya. Yang kedua, kalau kita udah meyakini hal itu secara mendasar setiap manusia seperti itu, yang berikutnya, kita challenge manusia ini. Nah, kita tantang dia nih. Kita kasih dia tanggung jawab. Dia bisa melewati ini enggak? Tapi kita udah tahu, setiap orang mau berprestasi. Mau lebih baik. Tinggal dia mau enggak membayar harganya itu. Nah, ini udah berbeda bagi setiap orang. Nah, jadi kalau saya balik lagi, yang pertama adalah, dari saya ya, sebagai pemimpin yang baik, dia jadi contoh dulu. Oke, dan dalam memimpin, saya sampaikan ini, masukan ini, setiap orang kalau dikasih kesempatan untuk berprestasi, menunjukkan dirinya ini, dia pasti mau. Oke, tapi kadang-kadang kenapa nggak muncul prestasinya dia? Kenapa nggak ini? Banyak faktor. Mungkin dia tidak dapat kesempatan, mungkin atau yang kedua, dikasih kesempatan tapi dia tidak mau memperjuangkan hal itu. Nah, itu bukan salah kita lagi sebenarnya. Tapi saya sebagai pemimpin, saya tahu nih, orang maulah. Siapa sih nggak mau lebih baik? Gitu. Tapi pertanyaannya, dia mau nggak mengubah diri dia jadi lebih baik? Nah, itu yang banyak terjadi. Jadi kalau hari teman-teman lihat begini, merasakan, oh iya, saya sendiri saya punya prestasi, punya potensi, punya kok gitu. Bisa nggak? Bisa. Sekarang bagaimana saya memperbaiki diri saya? Saya mengubah diri saya menjadi lebih baik. Nah, mengubah lebih baik itu sebenarnya tidak perlu harus langsung ekstrim 180 derajat, tidak perlu. Satu hari perubahan Anda 1% saja. Lebih baik 1% saja. 1% itu nggak banyak loh. Pada hari ke-100, Anda menjadi the new you. Anda yang baru loh. Satu hari 1%. 100 hari 100% berarti Anda jadi Anda yang baru loh. Jadi nggak usah terlalu yang besar-besar, nggak usah lah. 1% only. 1% only. Konsisten. 1% aja, konsisten. Tapi konsisten. Ya, konsisten. Hari ini saya datang ke kantor, tidak komplain sekali aja, udah baik. Monday. Besok lagi, saya nggak komplain lagi. Hari ini udah berkali-kali, lama jadi biasa dia. Apa? Tidak komplain, kan lebih baik dia. Atau dia datang ke kantor. Enggak. On time aja sekali. Enggak usah jauh-jauh. Kalau biasanya on time-nya jam sekian, kali lebih awal aja 1 menit. Bisa nggak diwujudkan? Ini bukan masalah, oh nanti kalau 1 menit jadi 1 jam. Enggak, ini cuma sebuah habit saja. Dia mampu nggak memimpin dirinya dia dengan sederhana. Banyak hal. Jadi yang, biasanya saya kalau ini suka marah-marah. Hari ini kalau biasanya 1 hari marah 10 kali, hari kurangin sekali deh, jadi 9 kali marahnya. Besok kurangin 2 lagi, besok kurangin 3. Ya udah lama-lama nggak marah lagi dia. Ini yang 1% 1 hari, 100% Anda jadi the new you, Anda yang baru. Wah, setuju banget Coach, setuju banget. Karena saya juga pernah baca ada buku yang bilang bahwa sebenarnya kita tuh bisa berubah menjadi apapun yang kita mau. Asalkan konsisten, minimal aja
30 hari aja kita lakukan terus perubahan dan itu akan menjadi kebiasaan baru. Dan coach juga sampaikan hal yang sama. Ini luar biasa. Coach, saya masih izin untuk bacakan pertanyaan lagi. Masih dari yadi.baladewa.solidgradino. Tanya dong coach, apa definisi dari pemimpin menurut coach? Oh, ini luas ya. Pemimpin itu luas ya. Ya, jadi kalau mimpin, kalau kita dari bahasanya aja ya. Pemimpin ya. Mimpin, sebenarnya kan pimpin. Ya. Pimpin itu kan kata kerja kan, berarti kita memimpin ya. Orang yang memimpin dinamakan pemimpin. Nah, itu yang pertama dulu ya. Secara harafiah itu. Nah, kemudian pemimpin ini kan banyak sekali bidang-bidangnya. Pemimpin di keluarga, bisa kan? Betul. Dia ketua RT, ketua RW, dia pemimpin di rukun warga, rukun tetangganya dia. Ketika dia naik lebih tinggi, dia sebagai sebuah misalnya kelurahan, berarti dia memimpin Pak Lurah, berarti dia ini. Nah, ini kan banyak sekali definisinya ya. Nah, sekarang kita sebagai individu yang melamar, kita bilang ya, mendaftarkan menjadi seorang pemimpin, kita lihat nih, kita mau di bidang mana, memimpin di area mana. Nah, setelah tahu area mana itulah, baru definisi ini bisa lengkap. Tapi kalau hanya definisi pemimpin, dia yang memimpin sebenarnya. Yang dia melit namanya. Nah, sekarang saya lebarkan lagi deh. Di contoh tadi ya di keluarga, di di RT RW, dan juga akhirnya sampailah di pekerjaan dia atau di perusahaan. Nah, tetapi yang paling gampang yang tadi saya sebut di awal tuh, dia memimpin bagi diri dia sendiri saja, dia sudah pemimpin loh itu. Itu jadi teman-teman ya, jangan merasa bahwa kalau saya hanya karyawan ini, berarti saya bukan pemimpin. Enggak, Anda sudah pemimpin sebenarnya. Mimpin yang mana? Minimal mimpin diri Anda aja, ya udah pemimpin loh. Enggak gampang orang memimpin dirinya dia loh. Sampai orang ya tahulah banyak buat hal yang buruk, dia nggak bisa memimpin diri dia lagi untuk mengetahui ini mana benar, mana yang salah, nggak tahu dia loh. Jadi teman-teman jangan merasa bahwa ini sesuatu harus, wah kalau saya punya bawahan saya baru pemimpin. No, Anda individu aja, you sudah pemimpin. Ya. Karena tadi coach juga di awal bilang juga kan, ketika kita berani untuk memutuskan, itu pun kita berarti sudah memimpin. Memimpin, betul. Berarti setiap orang itu adalah pemimpin ya, coach ya? Ya. Nah, setiap orang pemimpin, betul. Nah, paling saya tambahkan lagi. Jadi, pemimpin tadi kalau kita mau lebarkan, peranannya itu loh, role-nya beda-beda. Sebagai seorang ayah, seorang bapak di keluarga, dia role-nya apa? Peranan dia apa? Nah, ini akan melekat di kepemimpinan dia nih. Sebagai seorang kakak, dia melekatnya seperti apa tugas dia nih? Sebagai seorang ibu misalnya, dia juga pemimpin loh. Ya. Nah, sekarang balik ke pekerjaan. Sama, role-nya sebagai pekerjaan ini dia ditugaskan sebagai ini, peranannya itu apa? Nah, ketika dia menjalankan peranannya itu, dia sebenarnya memimpin loh. Dan kalau memang dia ada anak buahnya, ada bawahannya dia, ya udah cocok. Lebih mudah diterjemahkan. Tapi kalau tidak ada, dia tetap pemimpin loh. Jadi balik lagi, pemimpin berarti kalau saya simpulkan di sini, ya, dia memimpin di dalam diri dia dulu. Ya, karena memang itu sepertinya hal yang sulit itu adalah ketika kita memimpin diri kita sendiri dulu ya, coach ya. Iya. Dengan jadi lebih disiplin aja, bisa nggak kita loh? Jadi nggak usah jauh-jauh nih, bisa nggak sayanya? Just to lead myself, untuk mimpin diri saya aja deh. Untuk jadi lebih baik, jadi lebih tepat waktu aja deh. Nah udah bisa nggak? Kalau dia mampu, good. You are leader, Anda pemimpin. Nah kita naikin levelnya ke atas. Nah ini yang saya dari awal kan saya selalu konsisten bahwa pemimpin itu memang bisa diciptakan kok. Memang bukan born. Betul. Dia memang bisa. Tapi sekali lagi saya tidak memungkiri. Kalau dia punya talent, yes. Dia belajar akan lebih cepat. Nah, sama seperti dia. Michael Jordan, 2,1 meter. Ketemu lawannya 1,8.
pasti lebih berpengaruh 2,1 dong. Jadi bakatnya menunjang dia nih. Tapi balik lagi, kalau Jordan yang nggak latihan, ya nggak bisa. 1,8 ini bisa mengejar dia loh. Betul. Mungkin dia tidak nembak bola dari depan gawang, dari jauh-jauh dia three point-nya dia nembak, kan nggak bisa ditahan. Kan tinggi kan bisa nutup tangan dia. Nah ini contoh, ini kan udah strategi. Jadi Jordan karena tingginya pas untuk pemain basket, dia diuntungkan dalam posisi ini karena bakat tinggi tadi. Tetapi bakat ini tidak ada gunanya kalau tidak diasah. Sama juga nol. Betul. Tapi ketika dia mengasah, lebih cepat dia. Itu garansi yes. Itu bilang beruntung dia. Kenapa? Bakatnya pas di situ. Dan dia mau mengasahnya. Wow, luar biasa. Luar biasa sekali, Coach. Wah, ini masih banyak sekali pertanyaan, Coach, di sini yang udah masuk. Saya akan bacakan satu-satu. Tapi mohon izin, Coach, sebelum saya lanjut ke pertanyaan, saya izinkan saya buat share juga ke teman-teman bahwa Kenari Jaya saat ini kita lagi ada banyak program. Salah satunya adalah program April Awesome. Nah, kalau dilihat di sini tanggalnya sampai 30 April, tapi jangan khawatir, April Awesome promo ini masih diperpanjang sampai tanggal 31 Mei. Nah, ini buat teman-teman yang sekarang di rumah aja, pasti kan nggak bisa kemana-mana, yuk upgrade semuanya. Biasanya udah lebih kelihatan karena udah lebih banyak di rumah, sekarang lebih kelihatan nih mana nih yang mesti di-upgrade dari rumah kita, mana yang harus dibenerin. Salah satunya mungkin handle pintunya mau diganti jadi digital door lock, supaya lebih aman. Nggak repot lagi bawa-bawa kunci, kita bisa pakai digital door lock. Ini juga lagi promo karena ada promo dari April Awesome tadi yang diperpanjang sampai 31 Mei. Juga ada digital door lock dengan pilihan varian yang begitu banyak. Yang ini ada K6000 dengan keunggulannya masing-masing. Nah, buat teman-teman yang mau lebih banyak pengen tahu lagi ada produk-produk apa, bisa langsung kunjungi Instagramnya Kenari Jaya. Silahkan di-follow, atau ingin melihat produk-produknya lebih komplit, bisa di Kenari Jaya katalog, bisa dilihat juga. Lalu, atau bisa juga menghubungi customer service kita di nomor ini. Ya, silahkan dicatat atau di-capture di 0812-8567-7070 atau di 0819-0506-7171. Oke, langsung di-capture aja, biar nggak lupa dengan nomornya. Nah, di situ bisa tanya apapun, produk-produk kita dari Kenari Jaya banyak sekali. Dari handle-handle yang suka klasik, kita punya banyak sekali koleksinya. Dari handle-handle pintu yang modern minimalis, kita juga ada. Sampai digital door lock, kita juga ada. Atau mau sekedar cuma ganti gembok yang lebih aman, tapi tetap berkualitas, anti maling, kita juga punya. Yang kita nggak punya cuma anti patah hati. Mohon maaf teman-teman jomblo. Oke. Coach, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Coach. Yes. Oke, ini ada pertanyaan dari atas nama Cornelius_Kaweono. Malam, Coach. Bagaimana sih sebenarnya menjadi tegas agar dipatuhi dan disegani tanpa ditakuti? Terima kasih. Tegas. Tegas itu gini ya. Kalau salah ya salah. Kalau benar ya benar. Kalau benar dia harus dipuji loh. Oke. Ya. Tapi kalau salah dia harus ditegur loh. Tegur itu bukan keras, itu beda sama tegas loh. Keras itu marah gitu loh. Ya, bersyukur kalau yang dimarahin itu benar. Kalau yang dimarahin salah, nggak respect loh. Ya. Bawahannya takutnya karena dia atasan. Coba kalau dia selevel, udah lawan pasti itu. Ya, itu satu. Nah, sekarang bagaimana kita jadi tegas? Sekali lagi, kalau ini memang salah, ya salah gitu loh. Harus diberitahu. Ini salah. Sama kayak anak kita nih. Dia malas sekolah. Pergi Zoom kayak begini, begini pusing kita juga orang tuanya ya. Tapi dia harus sekolah kan. Kalau ngikutin dia kan nggak benar juga. Yang namanya anak di bawah 10 tahun mah kalau suruh main. Saya kira bukan 10 tahun, SMP juga suka main-main. Nah ya, jadi kita harus tegas. Kalau jam belajar, ya jam belajar. Mau nangis pun gimana pun, tidak ada kompromi. Ini namanya tegas. Di situ anak kita tahu, oh iya,
Ini biarpun saya nangis sampai meraung-raung di lantai, tetap aja apa namanya tuh anjing menggonggong apa kafilah berlalu. Bodoh amat. Jadi dia tahu ini ibunya nggak akan ter apa ter terenyuh hatinya nih. Mau nangis raungannya model macan pun bodoh amat. Sini belajar. Nah ini kan namanya tegas. Nah, tapi ketika ini penting. Orang kadang-kala hanya menghukumnya saja. Tapi ketika dia dapat sesuatu, you harus memberikannya hadiah. Bukan harus hadiah bentuk hadiah. Orang itu senang diapresiasi. Jadi ketika dia benar, you apresiasi dia. Itu baru dia senang. Ketika salah, you tegur. Dia ingat, oh iya benar. Jadi orang itu ada disalah, dia jadi tahu, oh iya itu salah saya hari itu ya. Tapi ngomongnya sudah tergantung style Anda ya. Kalau style Anda lebih baik, kalau saya lebih suka buat dia mengerti. Kalau dia buat dia takut itu level short term, iya, long term mah enggak gitu. Kalau short term dia takut, tapi dia nggak ngerti gitu. Besok-besok balik lagi. Tapi kalau dia udah ngerti, dia akan bertahap mengurangi kebiasaan yang nggak baik itu. Nah inilah kita jadi pemimpin. Tegas itu yang kayak gitu. Ketika salah, dia harus ditegur. Tapi ketika dia benar, kita harus puji dia loh. Nah itu yang membuatnya jadi balance. Ya, kadang betul Coach, setuju sekali. Kadang kadang ya kita suka lupa ya Coach. Ketika orang salah ya kita akan tegur. Atau sometimes kita akhirnya suka marah mungkin gitu. Tapi ketika dia melakukan benar, kita lupa untuk memberikan apresiasi. Iya. Benar, dia respect banget loh. Dia. Ternyata itu pengaruh ya Coach ya. Apresiasi itu pengaruh ya. Pengaruh. Kan setiap orang kalau dikasih kesempatan berprestasi, siapa yang nggak mau? Betul. Tapi kan dia tidak dikasih kesempatan kan. Iya. Akhirnya brutal juga dia kan, berusaha. Kalau orang ini punya leadership yang di rumahnya, orang tuanya baik mendidik dia, dia bisa terima. Tapi kalau orang tuanya tidak pintar mendidik dia, anak ini nggak akan jadi apa-apa. Kecewanya lebih banyak. Akhirnya di tempat lain pun dia tidak akan prestasi. Ini kita sayangkan. Tapi apakah sebagai pemimpin dia harus mempedulikan hal seperti itu? Dan saya berpikir bahwa setiap orang dia punya kemampuan maju kok sebenarnya. Cuman kadang kala dia nggak punya kesempatan aja. Kadang kala. Tapi kadang kala yang dikasih kesempatan dia malah nggak mau. Ada juga, tapi juga banyak. Gitu. Nah ini saya berusaha membuat case ini jadi ada balance-nya lah. Gitu. Tapi balik lagi, kalau tegas itu satu. Kalau benar, kita apresiasi. Kalau salah, jangan ragu untuk menegur. Marah juga wajar. Kan ini salah loh. Ibarat anak tadi, kalau tidak mau belajar, mau nangis model apapun, tetap mesti lihat tuh kamera, terserah. Bodoh amat untuk kebaikan dia. Sekarang mungkin dia nggak kerasa, tapi nanti dia nggak besar, dia ingat, oh iya Pak, nggak heran orang tua saya nangis model apapun, dia tetap nggak mau. Ujung dia mengerti, itu untuk kebaikan saya ya. Nah, hari itu dia nggak tahu. Kan masih kecil. Betul. Ini kita juga sama. Ketika pemimpin pun yang tegas, kita mesti berani. Ini benar atau salah. Ya. Jadi beda loh. Antara leader dengan manajer itu beda loh. Kamu udah melakukan dengan baik, benar. Tapi kalau dia leader, dia tahu ini salah atau benar. Dia tahu ini salah atau benar. Meskipun kadang-kala yang baik belum tentu benar loh. Ya, ini baik, tapi ini bukan begini, ini nggak benar sebenarnya. Betul. Nah, meaning to say, ya. Ini kita bicara leadership lebih tinggi lagi. Itu bahwa dia udah bisa mengambil sebuah keputusan yang strategis, keputusan yang jangka panjang. Nah, ini kan semua bertahap. Ya, mudah-mudahan saya nggak bicara kejauhan ya, Pak Putra ya. Sama sekali nggak, Coach. Ini luar biasa, Coach. Ya. Aduh, ini masih ada pertanyaan lagi, Coach. Izin saya bacakan 2 pertanyaan terakhir, Coach ya. Karena kita lihat udah 1 jam lebih ternyata. Nggak terasa nih, karena ilmu semua nih yang Coach kasih, daging semua nih. Oke, pertanyaannya, ternyata masih pertanyaan dari yadi.baladewa.solidgradino. Oke, Pak Yadi bertanya lagi, Coach, apa perbedaan bos dan pemimpin? Terima kasih Pak Putra dan Coach Wira. Ya, terima kasih Pak Yadi. Beda ya, kalau orang bilang kan kalau di satu perusahaan tuh
Bos itu kan apa ya? Sebuah ungkapan saja sih, gitu loh. Ya. Ini bos saya nih, jadi lebih banyak bos itu kebanyakan bersifat ungkapan saja, sebuah panggilan aja, sebuah nama apa ya? Ungkapan aja sih. Oh, ungkapan. Ini si bosnya. Kalau pemimpin itu rasanya lebih formal. Ya. Kalau bos itu seperti ungkapan. Nah, bos saja. Itu satu lagi ya. Itu bukan dari bahasa Indonesia loh itu. Kan dari bahasa Inggris. He's a boss. Nah, jadi berarti dia is a boss. Di satu perusahaan ini bosnya nih. Gitu loh. Jadi ini beda lah. Kalau pemimpin itu fungsional. Ya. Dia berfungsi ini. Tapi kalau bos itu adalah nama atau sebuah simbol. Tapi tidak seperti simbol negara. Tidak. Ungkapan aja lah. Sebagai sebuah nama panggilan gitu loh. Nama aja. Oke. Tapi kalau pemimpin sudah ada kisi-kisinya, sudah ada skeletonnya, kerangka badannya udah ada kalau pemimpin. Kalau bos ya nama. Nah, teman-teman, jadi kalau bos itu cuma nama, sahabat Kenari ya. Tapi kalau pemimpin itu ada ilmunya. Nah, ilmunya belajar dari siapa? Nah, dari Coach Tommy belajar ya. Jadi silahkan follow Instagramnya Coach Tommy biar tahu lebih banyak kita harus bagaimana untuk menjadi pemimpin. Karena kita semua adalah pemimpin. Pemimpin keluarga, pemimpin di tim kita, dan yang paling penting adalah pemimpin diri kita sendiri juga. Itu yang paling susah. Coach, izin pertanyaan terakhir. Oke, saya harus memilih satu pertanyaan terakhir. Aduh, ini pertanyaannya bagus-bagus. Saya bingung mau milih yang mana. Oke. Yang paling sederhana nih pertanyaannya, tapi cukup sering dialami. Pertanyaan dari Jeffrey Risano. Coach, bagaimana untuk yang membandel, ditegur, mengulangi terus? Nah, mungkin ini gimana? Kita sebagai pemimpin harus seperti apa menyikapinya, Coach? Nah, ini kan buat keputusan kan? Ya. Ini tergantung nih. Ini saya nggak berani, bukan nggak berani. Artinya ini tergantung situasional ya. Oke. Bandel terus, you are a leader kan? Ya. Anda sudah harus punya keputusan. Ini kalau dimarahin nggak bisa, ya sudah. Apakah harus diberhentikan atau dikenakan peringatan, itu Anda harus berani mengambil keputusan itu. That is becoming a leader. Itulah menjadi seorang leader. Yeah. Karena tidak bisa. Kalau kita biarkan begini, ingat loh ya, ini contoh ya. Orang sakit digabung sama orang sehat. Jadi apa orang sehat itu? Jadi sakit juga. Jadi sakit ya. Kalau ini jadi bermasalah bagi kita, you harus tahu ya, ingat kan? Makanya kita prokes nih. Karena ini bisa menularkan nih. Orang sakit digabung ke orang sehat. Sakit sebenarnya orang itu. Nah, gini, bukan saya berani bicara dengan ini ya, tapi ini tegas nih sampaikan bahwa Anda harus bisa memilih. Bukan berarti langsung dihilangkan, kita juga bukan jadi pemimpin yang baik. Kita kasih dia peringatan, tapi kalau ini memang posisi yang sangat sentral dan tidak bisa gitu loh. Sama kayak orang menerbangkan pesawat terbang. Pesawat terbang itu kita tahu ya, bahwa resiko kecelakaannya sangat tinggi. Betul. Jadi di pesawat itu prinsipnya cuma satu, bukan kuratif, tapi preventif. Kalau ini nggak yakin, mending nggak usah terbang. Ah, begitu prinsipnya loh. Kalau mobil masih sikat aja, nanti kalau lubang wah hajar aja dah. Tapi kalau pesawat terbang nggak bisa loh. Sangat, berarti kadang-kadang delay itu bukan berarti delay. Bisa aja dia tebak ini dari tower ini awalnya tuh sangat tidak kuat, sangat nggak bagus gitu. Mending jangan terbang. Dia memilih untuk hal itu. Nah ini contoh lah. Nah, kalau posisi sentral mau nggak mau kita harus punya keputusan. Kan Anda pemimpinnya gitu. Nah kalau akhirnya ini diberhentikan, kita masih bisa mengambil solusinya bagaimana? How? Kita sih tidak mau sampai ke level itu. Tapi kalau memang harus, that is a leader. Ketika kita buat keputusan, ingat, once saya buat keputusan, berikutnya lengket tanggung jawabnya itu. Nah, itulah definisi kepemimpinannya utuh yang itu tuh. Ketika saya bikin keputusan, saya juga berani mengambil tanggung jawabnya itu.
Maka orang bilang, makanya nih saya kasih kamu tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Itu yang dimaksud sebenarnya. You ambil berarti inilah tanggung jawab saya. Disitulah penuh tuh satu lingkaran tuh pemimpin tuh. Wow, wow, luar biasa coach. Aduh, ini bener nih. Tadi siapa yang ngomong ya kalau ini semua isinya daging dan ini benar banget semuanya daging dari Coach Tom ini luar biasa nih, banyak sekali ilmu-ilmunya. Oke, Coach izin saya memberikan summary sedikit dari perbincangan kita Coach. Nah jadi tadi dari awal Coach sudah bilang untuk menjadi seperti tema kita malam hari ini adalah menjadi leader yang menginspirasi. Leader seperti apa sih yang bisa menginspirasi? Pertama itu tadi kita harus bisa berpikir out of the box. Out of the box seperti apa? Tapi out of the box yang harus berdasarkan dari data. Data yang kita analisa. Lalu kita, bagaimana cara kita mendapatkan data? Kita harus memperluas wawasan, tadi Coach bilang. Oke, lalu berikutnya adalah kita harus berpikir jauh ke depan. Kita harus berpikir visionary, berpikir jauh ke depan. Lalu harus lebih let's be proactive, kata tadi Coach. Kita harus lebih proaktif dan harus selalu mampu beradaptasi. Itu juga tadi poin dari Coach. Poin berikutnya adalah, untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa mengontrol emosi. Kita harus bisa menjaga mood kita, supaya lingkungan sekitar kita, supaya tim kita, supaya keluarga kita juga semua bisa mendapatkan aura positifnya. Ketika kita bad mood, kita harus bisa kontrol emosinya supaya jangan bad mood terus. Berikutnya juga, kita harus bisa menciptakan suasana yang kondusif dengan menciptakan sebuah rules of the games. Jadi kita yang membuat rules-nya. Berikutnya tadi, ini juga penting sekali. Bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin yang tegas. Tadi Coach bilang, pemimpin yang tegas itu bisa memberikan apresiasi ketika timnya atau siapapun itu berbuat benar, tapi juga harus menegur ketika ada timnya yang berbuat salah. Nah, ini poin paling penting. Dan yang berikutnya yang luar biasa penting ini juga adalah setiap orang itu adalah pemimpin, tadi kata Coach Tommy. Semua orang adalah pemimpin. Dan setiap orang yang berani memutuskan sesuatu, dialah pemimpin. Kenapa? Karena dia berani untuk mengambil tanggung jawab. Kurang lebih seperti itu. Betul ya Coach? Atau ada yang Coach ingin tambahkan lagi? Betul. Jadi itu udah lengkap semua. Udah lengkap terutama semua. Yang terakhir ya. Harus berani bertanggung jawab. Jadi dia disebut pemimpin yang baik, yang qualified, kita bilang, bukan yang baik ya. Yang ini loh, ini real leader nih. Dia berani bertanggung jawab. Take responsibility. Nah, ya, tanggung jawab ya. Ya, nggak heran. Ini kalau saya buat keputusan ini, saya punya dasar untuk bertanggung jawab atas hal ini. Nah, ini kalau proposal ini disampaikan ke atasan kita, dia lihat kita berani dan benar masuk akal yang kita paparkan ini gini. Kalau kegagalan sini kita tutup ini. Ini saya akan backup di sini. Masa atasan kita nggak mau? Masa bos kita nggak mau? Kan udah dipaparkan. Ini kalau gagal saya berani ke sini. Nah, atasan kita lebih tinggi. Dia bisa lihat ini masuk akal. Cuman ya ada resikonya. Tapi dia berani bertanggung jawab. Cobalah. Nah, kan orang ini kelihatan jiwa leadership-nya kan udah kelihatan. Ini kalau gagal kelemahannya di sini. Nah, dia berani mengakui. Tapi karena atasannya lebih tinggi pengetahuannya, pengalamannya, oh kalau gini saya backup di sini ya. Ya udah. Jadi itu teamwork yang bagus. Nah, akhirnya orang ini yang kita bilang terakhir ya, bisa diandalkan. Nah, bisa diandalkan. Accountable, penting. Ya. Jangan cuma melakukan hal itu baik. Iya, suruh datang baik, datang tepat waktu baik, tapi ketika dapat masalah, dia nggak bisa diandalkan. Nah, ini yang akhirnya tidak bertahan di perusahaan. Karena pemimpinnya nggak mau, ini oke, baik. Lakukan pekerjaan oke, tapi ketika ada masalah, dia nggak bisa solusikan gitu loh. Berarti orang ini tidak bisa diandalkan. Baik sih baik, tapi dalam era kompetitif, dia nggak bisa. Nah, nggak bisa kan faktornya banyak nih. Jadi, teman-teman di Kenari, ayo.
kita jadi yang saya tadi bilang, saya promise you, jadilah orang yang bisa accountable, bisa diandalkan. Dikasih tugas oleh atasan, beres. Jangan, apa ya bos ya? Bingung nih, gimana berarti ini nggak ngerti dia. Tapi kan dia berjuang. Ini orang bisa diandalkan, nih orang ini nih. Nah, untuk menjadi orang diandalkan, oke, resepnya banyak. Salah satunya ya, ada sesuatu, berpikir solusi, kreatif, berani buat ini, keputusan ini, jadilah orang yang diandalkan. Kalau Anda bisa jadi orang kayak gitu, everybody loves you. Seneng. Wow. Sama seperti, ya. Aduh, keren banget Coach. Keren banget. Aduh, luar biasa. Nah, itu yang terakhir tadi Coach bilang tuh adalah ilmu penting tuh. Bisa diandalkan, accountable, teman-teman. Ayo. Teman-teman, ini penting. Iya, itu penting banget. Nah, ini kayaknya kita harus ada sesi lanjutan, Coach, untuk ngebahas tentang accountable ini kayaknya. Oke. Coach Tommy, terima kasih banyak buat waktunya yang sudah sangat-sangat menginspirasi kita semua. Para pemimpin di sini, pemimpin dari tim, pemimpin keluarga, pemimpin diri sendiri, kita semua di sini pemimpin, dan Coach sudah membuka wawasan kita yang sangat-sangat banyak sekali ilmu-ilmu di sini. Coach Tommy, terima kasih banyak atas waktunya. Saya tahu Coach sibuk banget, tapi Coach masih menyempatkan untuk hadiri Bincang Kenari. Thank you. Senang sekali hari ini ya, diundang oleh Kenari Jaya, oleh Pak Hendra, dan juga Pak Putra hari ini menjadi hostnya. Senang sekali sharing dan juga ketemu sahabat Kenari, teman-teman Kenari yang pernah dulu kita ketemu ya, sekarang ketemu kembali. Wah, senang lah. Ya, mudah-mudahan hari ini yang saya sampaikan bisa memberikan masukan baru ya. Pas di era pandemi ini kan jangan berpikir yang seperti dulu. Kita kan nggak mau hidup di masa lalu. Kita maunya di masa sekarang dan menuju yang ke depan. Itu yang luar biasa. Luar biasa. Thank you semuanya. Kita yang terima kasih. Coach, sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi, Coach. Thank you. Thank you, Coach. Sampai jumpa buat semuanya ya. Sampai stay jumpa, safe, Coach. Stay healthy. Goodbye. Goodbye. Thank you, Coach. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman semua. Kita udah banyak sekali dapat ilmu dari Coach Tommy malam hari ini. Semoga ilmu-ilmu ini bermanfaat semuanya untuk sahabat Kenari semua. Dan yang terakhir dari saya adalah saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama Bincang Kenari malam hari ini. Dan mohon maaf juga jika ada beberapa pertanyaan dari sahabat Kenari yang belum sempat terbacakan karena keterbatasan waktu. Nanti kita ketemu lagi di Bincang Kenari berikutnya. Sebelum saya akhiri, saya mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kita akan ketemu lagi setelah Lebaran tentunya di Bincang Kenari. Jadi buat teman-teman semua sabar, jangan kemana-mana, jangan mudik, tetap jaga kesehatannya terus karena kesehatan lebih penting dari semuanya. Terima kasih banyak, selamat malam dan sampai jumpa.